Akal bulus Hasto di kasus Harun Masiku. KPK sebut perintangan penyidikan. Haritanu naik pitam. Hotman Paris beber bos MNC lapor balik CMNP ke Bareskrim. Ekonom minta Sri Mulyani mundur. Indonesia terancam utang 10.000 triliun rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sempat mengaku tidak memiliki ponsel. Namun, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan Hasto diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel tersebut guna menghilangkan jejak sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sempat mengaku tidak memiliki ponsel dan menginstruksikan stafnya, Kusnadi, untuk membuang handphone saat diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jaksa mengungkapkan dalam surat dakwaan ketika Hasto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada 6 Juni 2024. Sementara itu, Kusnadi menunggu di luar gedung. Saat pemeriksaan berlangsung, penyidik menanyakan keberadaan telepon genggam milik Hasto. Namun, Hasto mengklaim bahwa dirinya tidak memiliki ponsel. Penyidik kemudian memperoleh informasi bahwa ponsel Hasto dititipkan kepada Kusnadi. Hasto diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel tersebut guna menghilangkan jejak sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Namun, upaya Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel digagalkan oleh tim penyidik. Dalam penyitaan, penyidik mengamankan 2 ponsel milik Hasto, yakni 1 unit iPhone 15 berkapasitas 256 GB dengan SIM card 3 dan 1 unit Vivo 1713 berkapasitas 60 GB dengan SIM card XL. Selain itu, penyidik juga menyita iPhone 11 milik Kusnadi yang memiliki kapasitas 128 GB dengan SIM card 3. Meskipun demikian, jaksa menyebutkan bahwa penyidik tidak menemukan ponsel lain milik Kusnadi yang diduga menyimpan informasi terkait Harun Masiku. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Hasto melakukan tindak pidana korupsi berupa perintangan penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua, Hasto diduga terlibat pemberian suap. Selain didakwa merintangi penyidikan,
Hasto juga didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap tersebut diberikan bersama-sama oleh advokat PDIP Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio. Suap senilai 600 juta rupiah itu diberikan sebagai bentuk kesepakatan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Menurut jaksa, perbuatan Hasto tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Kasus hukum yang melibatkan bos MNC Group Haritano Sudibyo dan emiten Yusuf Hamka PT Citra Marga Nusapala semakin memanas. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Haritano, mengatakan pihaknya bakal melaporkan sejumlah akun TikTok dan seorang pengusaha ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Kasus hukum yang melibatkan bos MNC Group Haritano Sudibyo dan emiten Yusuf Hamka PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP semakin memanas. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Haritano, mengatakan pihaknya bakal melaporkan sejumlah akun TikTok dan seorang pengusaha ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Pihak CMNP sebelumnya sudah melaporkan Haritano ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan sertifikat deposito. Hotman meyakini bahwa pelaporan yang dilayangkan Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP Arif Budi Hardono ke Polda Metro Jaya tidak akan diproses lantaran perkara tersebut sudah lama dan kadaluarsa. Selain itu, menurut Hotman, tidak ada satupun bukti bahwa kliennya telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap CMNP. Hotman menyarankan CMNP melaporkan pihak Unibank atas dugaan tindak pidana penipuan, bukan malah melaporkan Haritano ke kepolisian terkait dugaan pidana tersebut. Hotman menjelaskan bahwa kliennya yaitu Haritano dan keluarga sangat marah atas tuduhan yang dilayangkan CMNP itu. Maka dari itu, pengacara kondang mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan pengusaha di CMNP sekaligus beberapa akun TikTok ke Bareskrim Polri. Anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun 2025 berpotensi memicu lonjakan utang pemerintah yang diperkirakan tembus 10.000 triliun rupiah hingga akhir tahun. Anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun 2025 berpotensi memicu lonjakan utang pemerintah
yang diperkirakan tembus 10.000 triliun rupiah hingga akhir tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, mengatakan kinerja pajak yang jeblok hingga 41,8% year on year pada Januari 2025 juga akan berdampak pada defisit APBN yang berpotensi melampaui batas 3% dan mempengaruhi utang pemerintah. Menurut Bima, krisis pajak yang dipicu oleh buruknya implementasi sistem digitalisasi perpajakan terbaru, Cortex, telah merusak stabilitas fiskal. Ia memperingatkan bahwa situasi ini juga berpotensi menurunkan peringkat surat utang pemerintah akibat hilangnya kepercayaan investor. Ia menilai kinerja keuangan di awal tahun 2025 ini merupakan rapor merah bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya yang dinilai gagal mengelola keuangan dan menjalankan disiplin fiskal. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.